yang mau kesaksian? Ada? Ada anak muda Tuhan? Nah, kalau tidak ada yang di belakang mengisi di depan ya kan? Nanti yang baru datang ngisinya ke depan juga. Kalau tidak ada, kita doa firman. Kalau tidak ada ya kita bangkit berdiri. Yakin di sini semua anak-anak muda? Amin. Amin. Yakin di sini anak-anak muda? Amin. Lihat kanan kirinya, anak-anak muda nggak lu? Anak-anak muda? Atau salah tempat? Iya. Saya percaya di sini anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, karyawan, orang tua. Pokoknya yang hadir di ibadah dua, pokoknya anak muda. Amin. Amin. Oleh karena itu semangatnya harus anak muda. Amin. Yes, Nah, amin. jadi sebelum kita naikkan sebuah pujian, tes dulu nih yel-yelnya. Masih sama nggak semangatnya atau masih sama nggak yel-yelnya? Ya, saya tes dulu ya. Apa kabar anak muda Tuhan? Nah itu, ntar dulu. Berarti bukan anak muda ini. Anak muda bergairah. Ya. Sekali lagi, apa kabar anak muda Tuhan? Yuk. Pelajar yelnya begini sama pelajar. Nah, saya pikir sama. Kalau sama berarti gerakannya harus sama ya pelajar ya. Ayo sama-sama. Apa kabar anak muda Tuhan? Maju terus. Katakan. Wow. Pasti. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Beri tos dulu kanan kirinya 5 minimal, beri yang kuat. Saya siap untuk memuji Tuhan. Katakan saya siap untuk memuji Tuhan. Saya siap untuk memuji Tuhan. Kita mau sama-sama tinggikan Allah kita. Amin. Kita mau agungkan Allah kita. Kita mau katakan, ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus. Kau bertata dan berkuasa. Katakan ku tinggikan, ku agungkan hanya nama Yesus, dan berkuasa hanya Engkau Yesus Tuhan. Yes Tuhan. Amin. Kita mau katakan tak terbatas karyamu. Katakan. Yes.
Sama-sama kita anak muda mau tinggikan nama Allah kita, amin. Amin. Dari utara, selatan, barat ke timur. Utara mana? Di mana Bang Samuel? Utara? Oh, utara sana ya. Oke. Utara, selatan, barat, timur. Ya pokoknya suka-suka kita lah ya. Yuk. Haleluya. Amin Tuhan. Sebab kami rindu namamu dimasyurkan dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur Tuhan. Oh, kita sama-sama katakan dari utara. Dari utara ke selatan. Yes. Terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Oh, Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. katakan dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah. Yes. Gunung-gunung yang tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Woo. Allahku dahsyat berkuasa, tinggikan namamu. Amin. Ini yang menjadi kerinduan kami. Dari utara ke selatan. Woo. Terdengar pujian bagi pujian Allah. bagi Dari barat Allah. sampai ke timur. Nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Oh, dari pulau-pulau, Lembah-lembah, gunung-gunung yang katakan dari pulau. dari pulau-pulau, Yes. lembah-lembah, Sama-sama kita katakan. Oh, oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan, Allahku dahsyat. seluruh bumi sujud. Katakan Allahku, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Tinggikan Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud. Tinggikan namamu. Kita katakan lagi. Dari pulau, lembah-lembah, oh dari pulau-pulau, lembah. Lagi yuk katakan dari pulau-pulau, oh dari pulau-pulau. Yes, katakan lagi dari pulau. Woo. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Tinggikan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa. Yes. Allahku dahsyat, seluruh bumi sujud. Katakan lagi Allahku dahsyat. Yuk. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Woo. Allahku dahsyat. Yes. Katakan lagi. Allahku, Allah. Seluruh bumi sujud. Allahku dahsyat. Yes. Boleh sekali lagi katakan. Allahku
Kami percaya Tuhan, Allah kami dahsyat Tuhan. Amin. Ketika Engkau hadir Tuhan, maka Engkau akan menobatkan, maka Engkau akan menjamah Tuhan. Engkau akan menyatakan pribadi-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami juga rindu Tuhan, setiap suku, setiap bahasa, setiap kampus, setiap sekolah, setiap kantor di mana kami bekerja, ketika kami hadir, kehadiran kami menarik mereka karena Allah bersama-sama dengan kami. Dan mereka meninggikan Allah kami. Oh, Jesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kau yang terindah. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, amin. Di dalam dari segalanya, amin. Ku sembah Kau ya Allahku. Oh, amin.
banyak kerinduan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kalau Kau rindu semua bangsa-bangsa datang memuji menyembah Allah kami, biarlah itu ada pada setiap kami. Kami rindu semua suku bangsa datang menyembah Allah kami. Kami rindu semua keluarga kami datang menyembah Allah kami. Kami rindu semua teman-teman sekolah kami datang menyembah Allah kami. Kami rindu setiap teman-teman kami di kampus datang menyembah Allah kami. Semua bangsa datang menyembah-Mu. Biarlahnya kerinduan Tuhan, biarlahnya kerinduan Tuhan yang ada dalam hidup kami. Jesus, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau ya, ku tinggikan. Yes, tiada dukun tak berteluh. Amin. Menyembah Yesus. Yes, ku sembah Kau ya Allahku. Woo! Jesus Christ, lidahkan, oh bahkan menyembah memuji Engkau. Katakan sekali lagi, ku sembah. Sikara lama 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 se. Oh, Jesus.
Yesuslah kebenaran, Yesuslah Allah yang hidup. Dia berfirman, Dia berfirman, Dia berfirman, maka jadilah. Dialah Raja, dialah Allah, dialah yang memerintah. Oh, amin Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dan Engkau ada di dalam setiap kami Tuhan. Itu yang kami percaya, Engkau ada di dalam setiap kami. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa ada di dalam setiap kami. Biarlah Tuhan jiwa kami terus bersorak-sorai Tuhan karena Engkau. Biarlah terus Tuhan mulut kami suka memuji karena Engkau Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu ajaib, begitu luar biasa Tuhan. Tak terkatakan Tuhan betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa dahsyatnya Allah yang hidup di dalam setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Sungguh Engkau-lah Tuhan yang mengajari setiap kami. Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu tidak terbatas Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan menyatakan kebenaran kepada setiap kami, sehingga kami mengalami kemerdekaan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, biar Engkau temukan kami menyediakan hati kami sebagai tanah yang baik Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sendengkan telinga kami kepada perkataan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Urapan yang baru Tuhan turun atas setiap kami, atas saya Tuhan dalam nama Yesus. Sungguh perkataan yang daripada Engkau-lah Tuhan yang boleh saya sampaikan, sehingga perkataan itu membangkitkan setiap kami Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami siap Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Oke, kita siapkan dulu diri kita ya. Saya beri waktu beberapa detik ya. Yang baru datang boleh mengambil tempatnya masing-masing. Oke, sudah. Shalom semuanya. Ya, mungkin sudah banyak yang kenal saya ya, tapi ada yang belum kenal saya juga ya. Khususnya mahasiswa baru teman-teman ya. Ya, perkenalan diri dulu ya. Ya, nama saya Friska Herdani Purba. Panggil saja saya Friska. Saya juga dulu dan sekarang saya bersama-sama juga ada di dalam rumah rohani ini ya. Tetapi sekarang saya sudah berdomisili tidak di Samarinda lagi gitu ya. Saya sudah berdomisili di Nunukan teman-teman semuanya. Jadi saya bersama dengan suami saya gitu ya. Kami juga mengembalakan di sana. Jadi di pos PIGKD Nunukan begitu. Ya, untuk perkenalan selanjutnya nanti lagi ya. Oke, kita mau belajar sama-sama firman Tuhan di Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes 8 30
Oke, sudah dapat ya? Kurang semangat. Sudah dapat ya? Nah, jadi kita ini kan orang-orang muda, betul ya? Pasti semangatnya, geloranya pasti membara, amin. Nah, jadi kalau ditanya, keluarkan semangat yang membara itu ya. Nah, jangan malu-malu. Oke, ya kita baca sama-sama kebenaran di bawah perikop, kebenaran yang memerdekakan. Saya baca ayatnya yang genap, rekan-rekan semua baca ayat yang ganjil ya. Oke, kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Oke, kita sama-sama belajar tentang firman ini gitu ya, tentang kebenaran yang memerdekakan. Apa itu kebenaran gitu ya? Saya pernah mendengar dan bagi saya itu adalah sesuatu yang benar gitu ya, bahwa kebenaran itu adalah firman yang hidup dan menghidupkan gitu ya. Dan kebenaran itu sendiri adalah Yesus, betul kan ya? Nah, kita mau sama-sama belajar bagaimana setiap kita memiliki kebenaran tentang hidup kita, tentang banyak hal di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka, teman-teman semuanya gitu ya. Apalagi di masa-masa sekarang ini gitu ya, kita tahu bagaimana keadaan dunia gitu ya, banyak hal yang akhirnya membuat orang menjadi terkekang, menjadi stres, menjadi di bawah tekanan dan segala macam gitu ya. Tetapi ketika setiap kita memiliki kebenaran gitu ya, kebenaran ini bukan berdasarkan pikiran kita gitu ya, atau kebenaran yang berdasarkan dunia ini gitu, tetapi kebenaran yang sejati gitu ya. Karena hanya kebenaran yang sejati yang memerdekakan. Hanya kebenaran yang sejati yang membuat kita benar-benar mengalami kelegaan, mengalami sukacita, amin, mengalami kekuatan gitu. Jadi kita mau sama-sama belajar. Oke, di ayat 30 firman Tuhan bilang gini, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya gitu ya. Apa yang dikatakan Yesus kepada mereka di ayat sebelumnya gitu ya, di pasal sebelumnya, bahwa Yesus menceritakan tentang dirinya gitu ya, bahwa dia bukan berasal dari dunia ini dan segala macam. Teman-teman boleh membacanya di rumah. Nah, ketika Yesus menceritakan itu kepada setiap mereka, kepada mereka yang mendengar, di situ dikatakan banyak orang percaya kepadanya gitu ya. Banyak orang percaya ketika mendengar aku bilang aku tidak berasal dari dan segala macam gitu dia bilang, dan akhirnya orang percaya gitu ya, percaya kepadanya. Lalu tetapi kita mau belajar di ayat 31 dia bilang begini, dan 32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oke, Yesus berbicara, Yesus menyampaikan ini gitu ya, katanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dia bilang lagi, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pertanyaannya, apakah ini disampaikan kepada setiap mereka yang mendengar atau hanya kepada orang yang percaya? Hah? Kepada siapa? Saya tidak menjebak teman-teman, di situ ada jawabannya ya. Kepada siapa? Katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya, oke? Kepada yang percaya, gitu. Nah, setiap kita percaya, kita semua sudah lahir baru, amin. Kita percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, amin. Oke, itu kita sudah menjadi orang-orang percaya, amin ya. Oke, itu sudah diri kita. Tetapi kata Yesus, katanya gini, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Gitu.
Yesus nggak bilang gini, oke kamu percaya, oke dadah sampai jumpa saya kembali, nggak gitu. Tapi ada perkataan selanjutnya, dia bilang jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Oke ya. Jadi kepada orang-orang percaya ini gitu ya, banyak nggak kalau saya tanya, banyak nggak menurut yang kita lihat lah, dia mengaku percaya tetapi hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran? Betul ya? Kita tidak mengakui, tapi itu yang kita lihat gitu ya, itu nyata. Tetapi di sini dia mau ajarkan, Yesus mau ajarkan kepada setiap kita bahwa ketika kita sudah percaya, next step adalah kita dimuridkan. Oke? Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Oke. Kamu percaya lalu kamu dimuridkan. Firman Tuhan kan jadikanlah semua bangsa muridku, betul kan ya? Gitu, menjadi murid Kristus. Oke. Tetapi murid ini yang bagaimana? Murid yang tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Oke. Enggak, murid tidak dibilang gini, oke aku mau dimuridkan, oke berjalan, tidak. Tetapi yang dikatakan murid adalah orang-orang yang tetap tinggal dalam firman. Tetap tinggal dalam firman, tetap itu berbicara diam, tinggal, tetap. Amin ya, gitu. Artinya kalau kita menjadi orang-orang yang mau tetap tinggal di dalam firman, setiap kita namanya tetap tinggal diam itu berarti kan berkesinambungan, betul kan ya? Tidak instan. Untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan, berarti yang harus kita lakukan dulu pertama adalah mendengar kan ya? Mendengar, membaca firman, merenungkan firman. Apakah merenungkan firman itu hanya sekali saja? Tidak. Tetapi merenungkan firman harus menjadi kesukaan. Kesukaan itu apakah sebentar? Tidak. Kesukaan itu namanya suka pasti sering dilakukan, betul kan ya? Sering dilakukan. Ini yang kita mau belajar sama-sama teman-teman. Bagaimana setiap kita menjadi anak-anak muda yang kuat, yang hidup di dalam firman. Sehingga kita mendapatkan kebenaran dan kebenaran itu akhirnya memerdekakan setiap kita. Bukan sekedar ikut-ikutan. Bukan sekedar meniru, tetapi setiap kita mendapatkan kebenaran yang diilhamkan, yang diwahyukan, yang diajarkan oleh Tuhan. Roh Kudus sudah ada dalam setiap kita. Roh kebenaran diberikan kepada setiap kita. Roh kebenaran itulah yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Amin, kita percaya itu ya. Gitu. Oke, tadi dia bilang bahwa mendengarkan, tetap tinggal dalam firman, tetap tinggal dalam firman. Bagaimana ini kita juga harus belajar gitu, bagaimana praktisnya teman-teman ya. Tidak mungkin seseorang yang mau mendapatkan kebenaran tapi dia tak acuh dengan firman, nggak bisa gitu. Kita harus belajar bagaimana mencintai firman. Dimulai dari apa? Dimulai dari sikap hati yang benar. Ada enggak kita ketika kita datang ke tempat ini mau beribadah, kita menyiapkan diri kita? Ataukah kita hanya datang, karena ini hari Minggu, ibadah yuk jam 5, pergi gitu. Atau karena ini hari Minggu, saya orang Kristen, saya harus gereja. Enggak. Tapi kita mau belajar, kita punya nilai yang benar. Bahwa ketika kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita siapkan diri kita siapkan hati kita. Ada enggak dalam diri kita, hari ini kebenaran apa yang mau dibagikan ya? Hari ini apalagi yang mau diajarkan ya gitu. Kita rindukan hasrat ini dalam setiap kita ya. Hasrat yang semakin besar untuk mau terus diajar gitu, mendapatkan kebenaran. Setelah kita siapkan hati kita gitu ya, datang ke tempat ini, ayo kita sama-sama kita siapkan diri kita. Kita ambil tempat terbaik teman-teman, bukan tempat ternyaman ya untuk tidur, tempat terbaik untuk kita bisa mendengar dengan benar, mendengar dengan baik firman itu. Kita siapkan diri kita dengar firman, kita hargai setiap firman yang kita dengar. Jangan terkecoh oleh karena handphone gitu ya, lihat handphone, lihat status sosial media dan segala macam. Hati-hati. Lihat sosial media sebentar, engkau ketinggalan satu perkataan, padahal satu perkataan itu pun dahsyat.
Ayo kita mulai belajar membenahi diri kita. Kalau kita mau memperoleh kebenaran, mulai dengan sikap hati, sikap pribadi kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Siapkan diri kita. Kita duduk mencari tempat yang terbaik, dengarkan, silent HP kita ataupun nonaktifkan HP kita untuk kita bisa mendengar. Gitu. Jangan sambil main handphone. Jangan sambil bisik kiri bisik kanan. Gitu ya, tapi benar-benar mendengar. Saya belajar untuk menghidupi itu gitu ya teman-teman. Kemudian apa lagi? Ini budaya yang bagus dan bagi saya itu membangkitkan saya, terus juga memberkati saya gitu ya. Saya belajar gitu ya. Saya kan tidak punya daya ingat yang cukup bisa mengingat sesuatu yang dalam jangka waktu yang lama, betul ya? Gitu. Ketika saya mau belajar semakin mengenal Tuhan, mengerti kebenarannya, saya belajar. Saya pernah diajari dan saya hidupi itu bagaimana saya belajar mencatat setiap firman yang saya dengar. Gitu. Mencatat gitu ya. Kalau saya tanya kan pasti kira-kira mungkin ada yang ingat tapi ada juga yang enggak ingat. Firman minggu lalu apa ya? Gitu. Mungkin bisa saja kita lupa gitu. Tapi ketika kita punya catatan gitu ya, kita bisa membaca. Itu kan praktisnya teman-teman ya, gitu. Ini praktis yang memberkati gitu. Untuk kita bisa punya catatan. Oke ya. Ya, itu untuk praktisnya bagaimana kita belajar supaya akhirnya kita menjadi orang yang mencintai firman gitu ya. Ketika kita mencintai firman, kita mendengar firman itu dengan benar, akhirnya itu menjadi sesuatu yang tertanam di dalam pikiran dan hati kita, dan akhirnya kita renungkan bersama dengan roh kebenaran, dan akhirnya roh itulah yang akan menyatakan kebenaran, mengilhamkan kepada setiap kita, sehingga akhirnya itu akan memberikan kemerdekaan kepada setiap kita. Amin ya. Oke, lanjut. Saya baca. Oke. Selanjutnya dia bilang, tadi dia bilang bahwa kalau tetap tinggal dalam firman itu artinya ada perlu yang namanya ketekunan ya, gitu. Perlu yang namanya ketekunan, perlu namanya konsistensi, perlu namanya komitmen untuk belajar firman Tuhan. Artinya apa yang diajarkan oleh Bapak kita bahwa ayo setiap pagi engkau bangun saat teduh dan engkau baca firman gitu. Itu harus menjadi gaya hidup kita. Kita hidupi itu gitu ya. Apakah cukup sehari 2 hari? Tidak gitu ya. Tetapi setiap hari. Amin teman-teman. Setiap hari kita bangun dan kita baca firman dan kita renungkan. Artinya ada komitmen dalam setiap kita untuk kita mau belajar firman. Konsistensi, ketekunan, perlu ketekunan teman-teman, gitu ya. Tadi bilang jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Murid sama seperti murid, betul ya, yang sekolah setiap hari kan pergi sekolah, betul ya. Enggak ada sekolah cuma sehari langsung lulus, tidak kan ya, tetapi setiap hari, bahkan pelajaran waktu di SD, waktu SMP pun kembali belajar, betul kan ya, gitu, kembali belajar, tetapi dengan tingkat yang lebih tinggi. SMA pun ada lagi yang dipelajari. Kalau matematika kan begitu ya, gitu. Jadi artinya dalam belajar firman Tuhan tidak yang namanya hanya sehari 2 hari, tetapi terus menerus, berulang-ulang. Itu yang namanya kita merenungkan firman Tuhan, dan akhirnya kita mendapatkan kebenaran. Amin. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dia bilang, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita percaya gitu ya, ketika kita tetap tinggal di dalam firman-Nya gitu ya, maka kita akan kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Kemerdekaan teman-teman, apa sih kemerdekaan? Bebas. Terus ya, kalau zaman dulu tidak hidup di dalam perbudakan, betul kan ya? Tidak hidup di dalam perbudakan, tidak ada di dalam tekanan, gitu ya, gitu. Merdeka, bebas. Nah, jadi ketika kita akhirnya memperoleh kebenaran, itu yang akan membuat kita mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan contohnya apa nih teman-teman? Yang paling sering aja lah ya, yang kita sering terus belajar, waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, betul kan ya? Gitu. Firman Tuhan tadi lagunya,
Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Itu kan dahsyat banget lagunya ya, bukan karena musiknya ya gitu, tapi perkataannya Allahku dahsyat gitu loh. Allahku dahsyat. Lalu kita gini, aku dahsyat berkuasa gitu. Saya nggak ngerti malu-malukah atau karena apakah. Tetapi ketika orang mengerti tentang kebenaran bagaimana memuji Tuhan, saya percaya dia akan merdeka mengekspresikan kedahsyatan Tuhan, mengekspresikan kebesaran Tuhan. Amin. Enggak perlu ayo angkat tanganmu, lompat-lompat, enggak. Tapi karena kebenaran itu yang membuat seseorang merdeka, mau menari, mau melompat, mau mengangkat tangannya bagi Tuhan. Kemerdekaan. Enggak di bawah tekanan, aduh bagaimana kalau doi melihat saya. Aduh bagaimana kalau kira-kira mulut saya agak mereng sedikit. Kan gitu. Banyak pikiran yang membuat tertekan, di bawah perbudakan pikiran. Gitu. Tetapi kalau kebenarannya kita dapatkan, merdeka, ini tempat ini saya nggak tahu lagi ya, mungkin bergetar kali ya, gitu. Betul? Gitu. Mengekspresikan kedahsyatan Tuhan gitu ya, bukan karena latah engkau angkat tangan, Allahku dahsyat. Gimana sih mengekspresikan Allahku dahsyat? Kalau orang yang ketika jagoannya memasukkan bola ke dalam gawang, bagaimana ekspresinya luar biasa, betul kan? Ini kita mengekspresikan Allah kita yang dahsyat yang tinggal dalam hati kita, yang sudah menyelamatkan kita. But apa yang terjadi? Kita malu-malu, gitu ya. Oke teman-teman semuanya, itu salah satu bahwa kebenaran itu memerdekakan. Bukan lagi karena kata orang, bukan lagi karena penilaian orang, tetapi karena kebenaran yang kita alami secara pribadi. Amin ya. Oke, kan kemerdekaan tadi. Lalu kemerdekaan itu juga berbicara tentang kehidupan yang penuh sukacita. Orang merdeka itu kan mukanya, wajahnya nggak tertekan ya, betul kan? Ada nggak orang merdeka itu wajahnya tertekan? Kalau kata Bu Ami, wajah pepaya dan wajah apel gitu ya. Orang yang merdeka pasti penuh sukacita. Amin. Gitu. Ketika kita memperoleh kebenaran di dalam hidup kita, saya percaya setiap kita punya pergumulan, kita punya masalah, betul kan ya? Di dalam hidup kita ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan dan segala macam. Tetapi ketika kita memperoleh kebenaran, tetap ada masalah, tetapi sikap kita, ekspresi kita, tindakan kita berbeda. Amin. Gitu. Ya, betapa dahsyatnya kebenaran itu. Amin teman-teman. Oke, jadi kita mau mengalami kemerdekaan ya, tapi temukan dulu kebenaran sehingga itu membawa kita mengalami sukacita, bahagia ya, bahagia yang sejati dalam Kristus Yesus, amin ya, dan juga kebebasan. Oke, selanjutnya 33 kata mereka gini, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Oke, kalau saya tanya teman-teman, menurut teman-teman apa yang dikatakan mereka ini betul atau enggak sih? Sesuai relevan enggak dengan realitanya? Bahwa mereka enggak pernah ada di dalam penghambaan? Enggak kan ya? Betul kan ya? Mereka pernah ada dalam diperbudak oleh bangsa Mesir, betul kan ya? Gitu. Jadi mereka bilang, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Jadi mereka merasa merdeka gitu ya. Dia bilang tidak pernah di bawah, tidak pernah menjadi hamba, enggak. Bangsa Israel kayak bangsa. Jadi mereka semua pernah ada dalam perbudakan, betul kan ya? Semuanya kita baca di Perjanjian Lama. Di sini kita mau belajar begini, teman-teman, kita harus sadar, kita harus menyadari bahwa setiap kita benar secara status kita bukan lagi hamba dosa, bukan lagi budak dosa. Amin. Kita adalah hamba kebenaran. Amin. Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Itu adalah status kita. Tetapi kondisinya kita masih bisa jatuh di dalam
dosa. Betul kan? Gitu. Artinya kita harus menyadari bahwa betul gitu ya, saya dulu adalah hamba dosa, budak dosa gitu ya. Ada banyak di dalam diri saya, bangsa Israel dulu ada di perbudakan bangsa Mesir gitu, sehingga budayanya, adat istiadatnya begitu melekat kepada bangsa Israel. Demikian juga dengan setiap kita. Dulu kita ada di dalam perhambaan dosa gitu ya. Ada mindset kita, pola pikir kita, perkataan kita, tindakan kita, mentalitas kita, karakter kita yang belum benar, betul kan? Secara nyata kita harus menyadari itu dan kita harus mengakui itu, sehingga ketika kita menyadari dan saya sadar bahwa saya memiliki mentalitas yang belum benar, karakter yang belum benar, pola pikir yang belum benar, maka saya harus memperoleh kebenaran di dalam hidup saya. Hari demi hari saya harus terus mengalami kebenaran karena menyadari diri saya belum benar, belum sempurna, belum mengenal Kristus dengan sempurna, belum mengalami kebenaran demi kebenaran dalam tingkah laku saya, perkataan saya, pola pikir saya. Ketika kita menyadari itu, mengakui itu, maka saya butuh Tuhan kasih karunia untuk saya mengalami kebenaran hari demi hari. Pola pikir saya supaya saya punya pikiran Kristus, supaya saya punya perkataan yang membangkitkan. Ketika kita menyadari, maka Tuhan, saya butuh kebenaran yang daripada Engkau, karena saya tahu masih banyak di dalam diri saya yang secara kondisi, secara de facto gitu ya, masih belum nyata dalam diri saya. Amin ya, gitu. Lanjut. Jadi ketika itu maka dibilang kamu akan merdeka, dia bilang gitu. Mereka merasa sudah merdeka, teman-teman gitu ya. Mereka merasa sudah merdeka. Mungkin ada di dalam diri setiap kita begitu gitu ya. Saya nggak tahu ya. Mungkin di dalam setiap pemuridan kita gitu, atau di dalam langkah perjalanan kerohanian kita merasa bahwa kita sudah baik-baik saja gitu ya. Hati-hati gitu ya. Mari setiap kita memiliki kerendahan hati bahwa setiap hari kita harus semakin mengenal Kristus, bahwa setiap hari kita harus semakin diperbaharui, setiap hari kita harus mengalami kebenaran demi kebenaran. Amin ya, gitu. Jadi jangan setiap kita ada merasa bahwa kita sudah benar gitu, bahwa saya nggak perlu kebenaran, saya nggak perlu merdeka, saya baik-baik saja. Yang penting saya tidak mengganggu kehidupan orang lain. Gitu ya, hati-hati gitu ya. Zaman sekarang kan gitu, terserah mau melakukan apa saja, aku bebas, yang penting aku tidak mengganggu orang lain. Kebebasan, kemerdekaan yang dimaksudkan bukan bicara tentang hal demikian gitu ya. Teman-teman semuanya, kita harus menyadari diri kita gitu ya, sehingga kita terus merindukan bahwa saya terus merindukan, saya harus diperbaharui, saya harus mengalami kemerdekaan, saya harus mengalami kebenaran. Amin ya. Lalu 34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Tadi kita secara status kita adalah hamba kebenaran gitu, kita adalah anak Allah, amin ya, gitu ya. Kita bukan lagi hamba dosa gitu, tetapi kita adalah anak Allah. Teman-teman, kita harus menyadari ketika engkau mengaku, saya mengaku bahwa saya adalah anak Allah, teman-teman adalah anak Allah, berarti kita harus menjadi pribadi yang suka tinggal di dalam rumah. Tinggal di dalam rumah ini juga bicara tentang tinggal di dalam firman-Nya. Gitu ya. Kalau kita bilang kita adalah anak Allah, berarti anak Allah suka tinggal tetap dalam firman Allah, suka membaca firman Allah, suka merenungkan firman Allah. Amin ya, gitu. Amin, gitu. Karena hamba gini, bukan karena keharusan, engkau harus, tetapi karena kerelaan hati, teman-teman. Karena kita menyadari, saya anak Allah. Gitu ya. Di dalam rumah, anak
anak kan tidak merasa terpaksa gitu ya, nggak selalu ya namanya anak tuh enjoy gini, pasti ada kan mungkin ada sungutnya, tetapi kan dia tidak merasa seperti hamba yang engkau terpaksa harus melakukannya gitu ya, tetapi ada kerelaan seorang anak mengerjakan sesuatu di dalam rumahnya karena dia tahu dia adalah anak dalam rumah. Tetapi hamba pasti melakukan sesuatu karena keharusan, karena kewajiban. Amin. Gitu. Kita menyadari kita adalah anak Allah, gitu ya. Allah kita adalah kebenaran, maka kita pun harus menjadi orang-orang yang suka di dalam rumah, yang suka merenungkan firman Tuhan, yang suka tetap tinggal di dalam firman-Nya. Amin. Lanjut 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kita percaya, amin, sama seperti Yesus, gitu ya. Yesus anak Allah, waktu dia ada di dalam dunia ini, dia betul-betul memberikan dirinya, amin ya, menggenapi apa yang menjadi kerinduan Tuhan, tujuan Tuhan atas dunia ini, tujuan Bapa atas dunia ini. Dia merelakan dirinya, dia mengalami kemerdekaan untuk melakukannya, bukan karena keterpaksaan. Ya, karena kemerdekaan itu dia memberi dirinya, betul kan ya? Dia memberi dirinya untuk mati di kayu salib. Amin. Sama seperti kita, kalau Yesus, kalau anak itu memerdekakan, kita juga akan mengalami kemerdekaan. Anak Allah gitu ya, roh kebenaran itu sudah ada dalam setiap kita. Roh kebenaran sudah dia taruhkan kepada setiap kita, sudah diberikan kepada setiap kita. Artinya kebenaran itu adalah milik kita. Amin. Kebenaran itu adalah milik kita, kebenaran itu adalah bagian kita. Ayo sama-sama kita mengejar, kita mencari, kita merenungkan firman Tuhan untuk akhirnya kita memperoleh kebenaran, sehingga kebenaran itu memerdekakan setiap kita. Amin. Dalam masa muda kita merdeka. Waktu hidup kita melakukan sesuatu yang berbeda dari dunia ini, bukan karena ikut-ikutan, tapi karena kebenaran, sehingga kita merdeka untuk melakukannya. Amin. Sekalipun ada himpitan, orang mau katakan kamu kok begini, kamu sok-sokan, kamu begini, tetapi karena kebenaran itu kita teguh berjalan. Amin. Amin. Gitu. Kita mau sama-sama menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Amin ya. Oke, sebelum tutup ya. Sebelum tutup. Sedikit firman Tuhan bilang ini kan, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan sesuai dengan kita baca ya, biar nggak setebak-tebak ya. Oke, Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9, firman Tuhan bilang begini. Sama-sama kita baca, amin ya. Sudah dapat? Nah, sudah dapat? Oke, kita baca 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita menjadi anak-anak muda yang tinggal di dalam firman dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Oke, kesaksian sedikit ya sebelum saya tutup. Ini kesaksian waktu masa belia saya. Kan saya nggak bilang masa muda karena saya masih muda ya. Oke, haleluya. Jadi ya ini cerita karena kita masa muda, masih muda-muda, masih remaja, masih pelajar. Jadi saya mau menceritakan ini gitu ya. Tetapi ini adalah sesuatu yang betul-betul hidup dan saya hidupi gitu ya. Pada waktu saya berkuliah, teman-teman semuanya masuk dalam dunia perkuliahan, saya ikut retreat gitu ya. Saya ikut PMK waktu itu. Ya di situ saya banyak ditangkap Tuhan lah gitu ya, saya menerima keselamatan dan semuanya gitu. Kan namanya masa muda gitu ya, ini sekali dengan namanya lawan jenis, betul kan ya gitu. Nah pada saat itu ada satu pertanyaan di dalam diri saya waktu saya melihat kakak PA saya gitu ya, atau komunitas saya pada waktu itu, ada komunitas saya ini juga gitu ya. Pada waktu pakai komunitas gitu ya. Dan waktu itu saya melihat bahwa bagaimana kakak-kakak
kakak-kakak saya, abang-abang saya bukan orang-orang yang disibukkan dengan perkara lawan jenis gitu ya, itu perkara religius, bicara tentang pacaran dan segala macam gitu. Yang waktu itu saya lihat adalah bagaimana mereka berdoa jiwa-jiwa dan semuanya gitu ya. Kan namanya saya anak baru, betul kan ya? Itu menjadi pertanyaan di dalam benak saya gitu ya. Saya nggak pernah mempertanyakan itu kepada kakak PA saya. Dan waktu saya mempertanyakan itu saya bertanya di benak saya, tapi saya bertanya kepada Tuhan gini, Tuhan, kenapa ya gitu kakak PA saya dan abang-abang kakak-kakak yang dalam komunitas ini nggak disibukkan gitu dengan pembicaraan bahkan perkara-perkara lawan jenis gitu ya. Berbeda dengan waktu saya dulu gitu ya, ya ada cewek cantik gitu-gitulah ya, ada cowok disibukkan gitu ya. Tetapi saya tidak pernah mendengar mereka begitu. Lalu itu menjadi sebuah pertanyaan yang membuat saya merenungkan itu gitu ya. Saya tanya dengan Tuhan begitu. Lalu waktu saya berdoa gitu, saya bukan tanya dengan Tuhan gitu, saya berdoa, saya merenungkannya, saya dapat firman gitu ya. Waktu itu adalah perkataan Paulus gitu ya. Ini redaksi saya tapi nanti saya kasih ayatnya. Dia bilang begini, ketika seseorang memiliki pasangan gitu ya, dia akan memfokuskan dirinya untuk memikirkan apa yang terbaik untuk pasangannya. Tetapi ketika seseorang belum memiliki pasangan dan tidak memiliki pasangan, dia akan memikirkan yang terbaik dan berfokus kepada Tuhannya gitu. Pada saat itu saya masih kuliah teman-teman, dan waktu itu saya ada dalam pelayanan ini. Jadi saya bilang, oke Tuhan, saya mau fokus kuliah dan juga pelayanan gitu. Saya mau ikut Tuhan, saya mau kenal Tuhan gitu ya. Dalam masa-masa itu gitu ya, saya terus diajari oleh Tuhan gitu. Berjalannya waktu, saya pegang firman itu teman-temannya, saya pegang firman itu, saya renungkan gitu ya. Setiap saya renungkan gitu, saya ingat terus firman itu gitu. Apakah ketika saya merenungkan firman dan mendapatkan firman itu, saya tidak mengalami tantangan? Saya mengalami gitu ya. Tantangannya begini, ada yang saya suka gitu ya, ada yang suka sama saya gitu ya. Saya memang tidak secantik Luna Maya teman-temannya, tapi ada juga yang suka sama saya gitu ya. Jadi ya ada yang saya sukai dan juga ada yang menyukai saya gitu ya. Tetapi firman itu begitu menjagai saya gitu ya. Saya renungkan dan banyak Tuhan wahyukan dan ilhamkan kepada saya gitu ya. Waktu masa-masa di mana saya menyukai seseorang gitu ya, firman itu begitu kuat dalam diri saya terus renungkan. Dan teman-teman, waktu saya mengalami itu akhirnya namanya orang menyukai dan itu tidak dan itu kita tahan, itu kan tidak enak ya, betul ya. Tapi karena saya tahu fokus saya sekarang adalah Tuhan dan juga sekolah saya gitu ya, saya tetap gitu ya. Akhirnya di kamar saya guling-guling, saya nangis-nangis gitu, Tuhan sakit banget perasaan ini Tuhan gitu ya. Tapi karena firman itu saya mau hidupi gitu ya. Terus mengalami pembaharuan gitu. Sampai selesai, sampai saya pun menikah, saya memutuskan saya tidak berpacaran gitu ya. Bukan karena tidak dilarang, kamu nggak boleh pacaran gitu, atau kakak PA saya, kamu tidak pacaran, kamu tidak pacaran gitu ya, atau katanya komunitas ini melarang pacaran, bukan itu. Tetapi karena kebenaran yang saya dapatkan dari Tuhan, itu yang membuat saya teguh gitu ya. Ada nggak jadinya ngelihat tuh orang pacaran jadi kayak ih baper ya, atau mupengnya gitu ya. Pasti ada rasa pingin, tetapi saya tahu gitu ya, saya hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu telah memerdekakan saya. Jadi saya nggak terganggu dengan itu teman-teman, gitu. Nah jadi kebenaran itu membuat kita teguh. Lalu waktu banyak menjagai saya. Ada yang misalnya mulai nih, kan seringkali chat-chatan ya, kamu sudah makan atau belum gitu. Banyak Tuhan ajari gitu ya, karena perenungan itu membuat saya gitu, oke, yang seperti ini nggak perlu. Ciao gitu ya. Itu yang membuat kita teguh gitu. Itu yang membuat saya teguh. Teman-teman semuanya, ini bukan berbicara tentang kalian harus mengikuti saya, tapi temukan kebenaran di dalam Kristus. Itu yang membuat setiap kita teguh. Amin. Itu yang membuat kita punya komitmen sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Hargai masa mudamu, amin ya. Masa muda kita buat Tuhan semakin luar biasa untuk Tuhan. Amin. Alami kebenaran, amin. Kebenaran yang memerdekakan setiap kita. Setiap hari, setiap waktu, setiap kita harus mengalami kebenaran yang memerdekakan setiap kita. Amin. Oke, yuk kita berdoa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami menyadari Tuhan, banyak hal di dalam diri kami yang harus terus mengalami pembaharuan di dalam Engkau. Biarlah kami dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang memberi hidup kami untuk menemukan, untuk mendapatkan kebenaran yang daripada Engkau. Sehingga kami mengalami kemerdekaan Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga kami mengalami kemerdekaan Tuhan dalam nama Yesus. Sehingga kami mengalami kemerdekaan Tuhan dalam nama Yesus. Kebenaran yang benar tentang diri kami Tuhan, tentang siapa kami Tuhan dalam nama Yesus, tentang siapa Yesus yang kami sembah di dalam nama Yesus. Biarlah kami mengalami kebenaran yang daripada Engkau Tuhan. Kebenaran kepada setiap kami, kebenaran yang membuat kami merdeka. Tuhan, kalau hari-hari ini kami mengalami kesesakan, kami mengalami tekanan Tuhan, maka kami menyadari kami perlu kebenaran Tuhan. Kami perlu kebenaran Tuhan. Kami perlu kebenaran Tuhan. Kami perlu kebenaran. Kalau engkau merasa sesak, engkau merasa sulit, engkau merasa tertekan, engkau merasa terintimidasi, engkau merasa tertuduh, roh kebenaran ada di dalam setiap kita. Belajar kepada roh kebenaran yang akan menuntun kita kepada kebenaran yang sejati, sehingga setiap kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Oh Tuhan, 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 Tuhan Yesusku, Yesusku. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Kebenaran-Mu, yes, kebenaran-Mu, itu bagian kami. Kaulah yang ku pandang Tuhan, Kaulah yang ku pandang selama ku hidup. Ya, amin Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu.
bebaskan jiwa kita, bebaskan roh kita. Kita sembah Tuhan, katakan kepada Tuhan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Katakan kerajaanmu, yes, kebenaranmu, oh, itu bagianku, bagianku. Kaulah yang kami pandang Tuhan, yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu. Yes, yes, amin. Oh, Kaulah segalanya, segalanya. Yuk, katakan kepada Tuhan di dalam hidupku. Yes, Bapa, kerajaanmu, kebenaranmu, kebenaranmu, oh, itu bagianku, bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, oh, mengasihimu, sehingga kami merdeka Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, Kaulah, Kaulah segalanya, ya Tuhan, ya Tuhan. Lord, ise kenal masora labi ansi kena, ralabi ana, sora labi ana, hausi kena, siralabi namase, ralabi ana masu ya Abah. Oh, anak muda yang merdeka Tuhan, anak muda yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Ah, Bapakku, Bapakku, Bapakku. Ya Tuhan, ya Tuhan. Sekali lagi ya, dengan sungguh-sungguh katakan kepada Bapa, oh, Engkaulah segalanya. Ana mesti ralabi ana. Amin Tuhan. Kebenaranmu, Kaulah yang ku pandang, Amin. Bapa dan katakan mengasihimu, mengasihimu, Bamu, katakan mengasihimu, mengasihimu, Bah, sekali lagi mengasihimu, yes, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku.
Sungguh ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu tetap tinggal diam di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh digoncangkan, kami boleh banyak masalah, tapi biar masalah apapun, goncangan apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap memilih firman Tuhan yang tetap tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Agar kami bergerak, agar kami melakukan karena firman Tuhan, karena kami mengasihi Tuhan kami Tuhan. Ini anak-anak muda-Mu Tuhan, kami mau tetap tinggal diam di dalam firman, kami mau tetap bergerak karena firman Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri sorak-sorak bagi Allah kita. Yes. Oke, ada yang kesaksian? Harus ada kesaksian. Kalau anak muda harus ada kesaksian. Kesaksian? Ada yang kesaksian di kanan, kiri? Waduh, harusnya anak muda itu begitu. Belum dipanggil kesaksian ya kan? Amin. Oh, sudah di sini menjajarkan. Bang, saya mau kesaksian, Bang. Oh ya. Ada yang kesaksian? Malu-malu ya. Nanti kalau di komsel harus kesaksian ya. Amin. Amin. Sekali lagi, ada yang kesaksian? Enggak ada? Enggak ada ya. Oke, kita dengarkan pengumuman. Ada yang belum dapat amplop persembahan? Ada? Bisa angkat tangannya? Gak apa-apa, angkat tangan, ya kan? Meskipun tidak diisi, gak apa-apa. Dapat semua ya? Oke, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita mau dengarkan pengumuman ke depan. Saya persilakan kepada hambanya baca pengumuman. Kita beri sorak-sorak dulu pengumuman kita yang dan Bang Nober. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Tampil beda hari ini. Oke, shalom. Sekali lagi terima kasih buat Kak Friska yang sudah jauh-jauh dari Nunukan ya, dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semakin diberkati juga pelayanan di sana bersama dengan suami dan anak juga. Oke, kita akan mendengar pengumuman. Siap mendengar pengumuman? Oke, langsung saja. Pengumuman tanggal 25 September 2022. Yang pertama, pembangunan gereja ya, kita terus dukung doa dan dana ya untuk pembangunan gereja yang berlokasi di Jalan Perjuangan 5. Jadi teman-teman kita terus berdoa dan dananya juga bisa cairkan, karena di sini juga ada mungkin di amplop persembahan juga, kalau teman-teman pengen ini bisa memberikan atau langsung ke rekening. Biasa sekarang kan online terus ya, bisa langsung. Selanjutnya ini tepuk tangan dulu dong yang paling luar biasa. Oke, siap. Selamat kepada rekan-rekan mahasiswa yang wisuda pada tanggal 24 September kemarin. Yang pertama ada Yusni Eswood. Mana orangnya Yusni? Mana? Gak ada ya? Gak datang ya? Sama keluarga. Oke, yang kedua ada Sarpita Erni Pasorong, sarjana kehutanan. Mana orangnya? Bangkit berdiri dong, bisa bangkit berdiri. Oh ini. Oke, selamat buat Kapita. Dan yang selanjutnya ada Septina Ekasari Siauloho SP. Ada? Oke, dia lagi di kampung deh ya. Selanjutnya ada Deborah Oksemia SP, sarjana pertanian. Mana? Kak Deborah? Oke, puji Tuhan. Tepuk tangan dong buat teman-teman yang sudah wisuda kemarin. Jadi jangan lupa nanti memberikan selamat. Sekali lagi selamat buat teman-teman yang sudah wisuda kemarin. Semakin dipersiapkan untuk masuk kepada dunia pekerjaan. Oke, selanjutnya. Oke, diberitahukan kepada setiap kita akan diadakan kelas kepemimpinan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 September jam 7 malam di tempat ini. Jadi teman-teman yang sudah dipersiapkan bisa mengikuti kelas kepemimpinan hari Jumat ini. Oke, selanjutnya. Oke, ini juga kita dukung doa bersama teman-teman.
kita berdoa buat mahasiswa baru. Kita rindukan mahasiswa-mahasiswa yang ada dari kampung-kampung datang ke kota ini juga mengalami Tuhan seperti kita. Amin. Nah, jadi kita juga akan mengadakan retreat pada bulan November ya. Jadi hari dan tempatnya untuk akan menyusul. Jadi mohon juga dukungan doa buat setiap kita. Kita berdoa buat maba-maba. Amin ya. Target kita ada 10 orang, dananya 80 juta. Oh, target mabanya 100 orang. Dananya berapa? 80 juta. Dikit aja ya, 80 juta ya. Lalu ya. Nanti tim ini ya, pencari dana yang luar biasa. Oke, jadi jangan lupa kita sama-sama terus berdoa. Nanti adik-adik yang mabanya juga bisa mulai didaftarin juga. Dan dukung juga buat para panitia untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Oke, selanjutnya. Oke, Tom Community bagi profesional muda dan karyawan yang pengusaha bisa menghadirin ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore ya. Mungkin ada teman-teman dari Tom Community di sini, pengen lihat dong. Angkat tangannya. Lagi-lagi angkat tangannya, Tom Komunitas. Oke, puji Tuhan. Jadi di tempat ini ya, setiap hari Sabtu jam 5 sore. Ada kontak personnya Bang Freddy Siaun. Oke, silakan selanjutnya. Dan ini juga untuk pelayanan mahasiswa. Bagi mahasiswa-mahasiswa yang belum tergabung dalam Komsel, bisa bergabung. Kita ada 14 Komsel, jadi teman-teman bisa melihat Komselnya atau bisa bergabung dengan kakak-kakak yang mengajak ke tempat ini ya. Oke, selanjutnya pelayan pelajar juga. Mana pelayan pelajar? Pelayan mahasiswa tadi belum disambut ya? Mahasiswa? Oh, yes. Oke, jadi buat pelayan pelajar ada Komsel Pelita setiap hari Selasa. Ada Kak Sarah ya sebagai koordinatornya. Yang kedua ada Anak Terang setiap hari Sabtu. Yang ketiga ada Eklesia setiap hari Selasa juga. Dan Mentari setiap hari Selasa. Jadi teman-teman pelajar juga kita rindukan mengalami Tuhan, amin ya. Kita merindukan teman-teman pelajar setiap sekolah-sekolah juga mengalami Tuhan. Oke, selanjutnya ini juga tidak kalah penting bahwa ada konser remaja di apa ini bahasanya? Ini Filia Loabua ya. Nah, jadi rekan-rekan pelajar yang mahasiswa juga yang ada di Loabua bisa bergabung. Mungkin karena kejauhan bisa di sana. Tempat mengunjungi ada Kak Monik, ada kontak personnya. Oke, selanjutnya happy birthday, tepuk tangan dong buat rekan-rekan. Bapak Ibu Gembala serta Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada rekan-rekan semua yang berulang tahun pada tanggal 25 September sampai tanggal dalam minggu ini. Yang pertama ada siapa ini? Siapa? Kok saya nggak baca ya? Ada Pran Eserik Purba. Mana orangnya? Oke, tanggal 1 ya. Jadi bisa disiapkan. Oke. Jadi mungkin ada teman-teman juga yang ulang tahun di minggu ini mungkin belum tertera di namanya. Ada nggak? Kiri kanannya yang ulang tahun yang nggak tercatat di sini. Mungkin di balik layar ya. Ada nggak? Ada? Nggak ada ya? Oke. Jadi jangan lupa kasih selamat kepada Bang Erik. Sekali lagi selamat ulang tahun bro. Semakin luar biasa dengan Tuhan. Oke, selanjutnya ini sekilas info. PMJ akan mengadakan maba dan setelah ini diadakan rapat panitia. Jadi teman-teman panitia jangan pulang dulu ya, kita akan rapat. Semua panitia wajib menghadiri rapat. Jadi setiap panitia wajib ya. Oke, selanjutnya
Oke, setelah ibadah ini akan diadakan ngeteh kopi bareng di lantai 1. Jadi jangan lupa teman-teman bisa bersama-sama di bawah ya, bisa ngeteh, bisa ngopi. Nggak tahu ada gorengannya nggak di bawah. Kalau nggak ada ya puji Tuhan. Kalau ada puji Tuhan juga ya. Oke ya, jadi jangan pulang dulu. Oke, selanjutnya. Oke, untuk minggu depan ibadah raya umum orang tua dan karyawan itu jam 8 pagi sampai selesai, dan ibadah minggu ceria jam 8 pagi juga, dan ibadah in Cristo Youth profesional muda, mahasiswa dan pelajar jam 5 sore. Jadi saya juga berharap teman-teman kita juga berlomba untuk tidak telat. Amin ya. Ya, walaupun saya tadi telat, saya minta maaf karena ada sesuatu tadi yang bisa tinggalkan. Oke, itu saja, dan selanjutnya habis ya. Oke, yang paling terakhir, yang baru pertama kali hadir dalam ibadah En Cristo Youth Samarinda, bisa mungkin melambaikan tangannya. Kalau ada satu orang di belakang. Halo, yang lain ada 2 orang. Yang mana lagi? Ada lagi, mungkin bisa bangkit berdiri, Bangkit berdiri yang merasa baru pertama kali hadir. Oke. Mungkin bisa teman-teman kiri kanannya bisa lihat. Dan mari kita salami rekan-rekan kita kasih selamat buat teman-teman yang baru hadir bersama dengan kita. Bapak, Ibu, Gembala mengucapkan selamat datang kepada rekan-rekan yang baru pertama kali hadir dan masih mengundang untuk minggu depan untuk bisa bergabung bersama untuk beribadah di tempat ini. Itu saja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya tambahkan sedikit ya kan mengenai retreat. Jadi siapa yang maba di sini? Maba, mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru. Siapa? Boleh angkat tangannya? Jangan malu-malu, Dek. Maba. Ya. Nah, jadi retreat. Jadi saya mendorong teman-teman adik-adik ikut retreat. Ya, ikut retreat. Harganya kelihatan mahal, tadi nggak dicantumkan 150, tetapi itu murah. Kenapa saya bilang murah? Karena panitia membayar 500.000, kalian tinggal di hotel, kayak penginapan ya kan, makan yang enak, diservis semuanya. Lebih daripada itu, kita menjamin bahwa adik-adik akan dipakai oleh Tuhan setelah retreat. Nah, jadi 150 itu kita memberi subsidi itu sekitar 75-80%. Yang harusnya adik-adik bayar 550, cukup bayar 150. Murah banget, ya kan? Jadi kalau adik-adik tidak ikut, menyesal seumur hidup. Ya kan, seperti Kak Priska bagaimana ngalami retreat. Bukan retreatnya, tetapi kami percaya bahwa di momen retreat ini yang akan ikut akan mengalami sesuatu yang luar biasa, terobosan luar biasa. Oke, jadi adik-adik maba saya mendorong daftar kepada kakak-kakaknya retreat, bahkan ajak di kos-kosnya. Woi, ada retreat ini PMG, ikut. Kita katanya nanti kalau ikut retreat kita dipakai oleh Tuhan. Ya, saling mengajak. Oke, adik-adik maba ya. Oke, itu saja. Kita mau memberi persembahan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Asik. Mantap. Kita mau katakan dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Sama-sama katakan, oh, oh, Allahku
Katakan lagi, dari utara, sana utara. Dari utara ke selatan. Amin. Terdengar pujian bagi dari barat. dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus Amin. disangkut Woo. dari pulau-pulau, Lembah-lembah, gunung. gunung yang Oh, dari pulau. lembah-lembah, Yes. Sekali lagi kita rasakan dari pulau, pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Oh, amin. Katakan Allahku dahsyat. Yes. Woo. Allahku dahsyat berkuasa. Oh, amin. Kita mau katakan dari pulau-pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah. Oh, kami merasakan dari pulau. Yes. Oh, dari pulau. Amin. Sekali lagi kita katakan dari pulau. Oh, akan menyembahlah kami. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Woo! Allahku dahsyat. Oh, Allahku dahsyat. Oh, katakan Allahku. Yes, saya mau dengar suaranya anak muda. Allahku dahsyat. Yes, katakan lebih kencang lagi. Oh, amin. Sekali lagi, yo. Allahku dahsyat berkuasa. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Tinggikan, oh tinggikan namamu. Sekali lagi katakan, sama-sama yuk. Allahku dahsyat berkuasa. Oh, amin, amin Tuhan, amin Tuhan, amin Tuhan. Yes Tuhan, kami percaya Tuhan. Setiap suku bangsa datang menyembah Allah kami. Sebab itu yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Jesus. Kami percaya Tuhan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan, ku tunggukan. Yes Tuhan. Woo!
dahsyat. Terima kasih untuk Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk Allah yang berfirman. Terima kasih untuk Allah yang terus menyatakan kebenaran kepada setiap kami, sehingga kami terus mengalami kemerdekaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah kami menjadi anak-anak muda yang hidup di dalam kebenaran Allah, kebenaran yang sejati, sehingga itu membuat kami merdeka dalam hidup kami. Sehingga sungguh Tuhan, kami terus hari demi hari kami mengalami kebenaran Tuhan, kebenaran tentang segala sesuatu, kebenaran kenapa kami dimuridkan, kebenaran kenapa kami menyembah, kebenaran Tuhan, kebenaran tentang pengenalan akan Engkau, sehingga kami bukan menjadi orang Kristen yang merasa terkekang Tuhan di dalam nama Yesus, tetapi kami orang-orang Kristen yang merdeka karena kebenaran yang sejati ada pada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang luar biasa, persekutuan yang indah. Semuanya adalah karena kasih-Mu, karena kehormatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bisa bersekutu dengan Allah yang luar biasa, Allah yang kudus, Allah yang dahsyat. Terima kasih, kami akan pulang Tuhan ke tempat kami masing-masing. Kami percaya kami orang yang sudah diberkati. Kami percaya kebenaran-Mu, kerajaan-Mu adalah bagian milik kami Tuhan. Bagian kami terus bangkit, kami terus mengejar Tuhan apa yang telah Engkau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih, kami mengucap syukur, pujian kami, hormat kami bagi Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, damai sejahtera tinggal bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya bahwa roh kebenaran yang akan menuntun setiap kita, kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Katakan sebelah kiri kanannya, alami kebenaran yang memerdekakan.